hari ini akan kita sampaikan putusan tarjih tentang etika politik pas kebetulan di tahun politik juga. Sehingga ngepasi apa dipas-paske gitu kan ya. Ya. Jadi dalam bab etika politik putusan tarjih itu membagi menjadi 3 hal. Pertama, etika politik itu sendiri yang terdiri dari nilai-nilai dasar kehidupan politik. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Ketiga, good governance. Itu yang sudah diputuskan oleh himpunan putusan tarjih. Kita tidak akan berbicara tentang politik praktis nyuwun sewu, tidak akan membahas politik riuh ramenya tentang perpolitikan di Indonesia. Tapi kita akan berbicara etika politik menurut Muhammadiyah. Jane kayak apa gitu kan ya. Kalau Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, otomatis kita akan mengacu kepada Islam. Ya, bagaimana politik Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sepanjang sejarahnya sudah ada ratusan tahun lebih Muhammadiyah belum pernah mengalami prahara politik yang sampai mengancam keutuhan daripada persyarikatan. Belum pernah ada muktamar luar biasa. Belum pernah ada pimpinan wilayah dipecat umpamanya. Tidak pernah. Termasuk pimpinan daerah. Karena perbedaan politik praktis. Sehingga dari sana memang faktor utamanya kenapa Muhammadiyah kok kelihatan adem ayem. Ada pemilu yang sudah rame seperti ini, Muhammadiyah jeneng ketone adem bae. Tidak seperti saudara sebelah rame yang sudah memutuskan katanya mengambil jarak yang sama, tetapi tidak mengambil jarak yang sama juga. Saya umpamanya selaku pimpinan pusat menginstruksikan bahwa organisasi kita adalah independen. Tapi saya cenderung kepada 1, 2, atau 3. Umpamanya saya cenderung kepada 4. Maka yang berpolitik dengan kelompok 1 atau kelompok 2, kayak berarti tidak sejalan dengan saya. Maka harus dibunuh karakternya dengan cara dipecat umpamanya. Muhammadiyah tidak pernah. Sehingga tidak pernah terjadi gonjang-ganjing di dalam persyarikatan. Ini yang umurnya sudah ratusan tahun, tapi Muhammadiyah tetap. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah ketika berurusan dengan politik praktis, maka bersikap independen. Bersikap independen. Tidak memihak kepada salah satu. Sekalipun mungkin anggotanya bergerak, wis bergejolak. Pak UT umpamanya, Dumane Muhammadiyah memutuskan segera. Sehingga jelas siapa yang akan dipilih, kan begitu ya Pak UT ya. Karepe kayak gitu. Tapi kan di tubuh Muhammadiyah ada bermacam-macam. Tidak hanya yang dipilih oleh Pak UT saja,
ataupun oleh yang lainnya. Mungkin ada yang milih 1, milih 2, milih 3. Kalau nanti ditentukan 1, yang 2 pada protes. Ditentukan 2, 1, 2 protes. Disitulah terjadinya gejolak. Gejolak di dalam persyarikatan. Untuk itu alhamdulillah Muhammadiyah dengan independennya, dengan sikapnya, dengan mengambil jarak yang sama, maka Muhammadiyah tetap eksis sampai dengan hari ini. Tidak terjadi gontok-gontokan, tidak terjadi rebutan. Coba kalau umpamanya Muhammadiyah cenderung kepada salah satu partai politik, maka sudah barang tentu yang berada di partai lain, dia akan merasa dianaktirikan. Saya kan kader. Ini teman-teman yang lain juga ada yang di sini. Kenapa memutuskan kepada si A, B, ataupun C saja? Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah bersikap independen, bersikap netral. Karena kalau di partai politik itu pasti terjadi konflik kepentingan. Sampai-sampai mungkin ya ada partai politik di negara lain, pendirinya itu harus dikeluarkan. Itu di negara Brunei apa Malaysia ya Pak Uday ya, harus disingkirkan sehingga pendirinya daripada ribut, udahlah buat sendiri saja. Barangkali itu akan lebih bijaksana. Oleh karenanya, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa tetap utuh persyarikatan ini, tidak tercapik-capik? Apa tidak pernah Muhammadiyah terjadi gejolak? Ya pernah. Perbedaan politik mesti ada. Orang tidak sempurna, setiap pemimpin tidak ada yang sempurna. Tetapi Muhammadiyah selalu dapat meredamnya dengan baik. Pak Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, beliau pernah menyampaikan, kenapa Muhammadiyah tidak bisa ditarik ke salah satu, ke kelompok 1, 2, atau 3. Malah justru Muhammadiyah mengundang 3-tiganya. Pada beberapa grassroots masyarakat warga Muhammadiyah mungkin tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Kenapa kok itu dipanggil ikut supaya pemaparan visi dan misinya? Kenapa itu jelas-jelas yang abangan, yang di dalamnya banyak sekali kader-kader komunis umpamanya ya. Pusing ngendi gue. Itu juga kok diundang juga. Muhammadiyah sangat dewasa dengan hal ini. Sehingga Pak Syafi'i mengatakan bisa demikian karena Muhammadiyah tidak mau tubuhnya berantakan gara-gara tanda petik rebutan rizki di partai politik praktis. Jadi Pak Syafi'i menegaskan seperti itu. Ketika beliau itu menjadi ketua PP, tidak mau Muhammadiyah itu berebut rizki di arena politik praktis. Pasti mereka akan selalu menggeret-geret Muhammadiyah, kalau bisa mengklaim, saya adalah anak kandung Muhammadiyah. Semuanya akan merasa seperti itu. Kemudian, yang kedua, bahwa Muhammadiyah tidak mau aset-aset Muhammadiyah
yang sudah menjadi milik bangsa itu tercabik-cabik gegara partai politik. Sehingga keputusan pimpinan pusat jelas bahwa amal usaha pimpinan tidak boleh ikut partai politik secara struktural. Tetapi kalau individu, ya monggo. Pak UT mau mendukung salah satu secara personal, silahkan. Tapi terus jangan mengatasnamakan saya atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Sindang Sari. Muhammadiyah ranting unggulan di Majenang. Majenang itu pimpinan cabang yang terbanyak anggotanya. Unggulannya B. Sindang Sari menyatakan dengan ini mendukung kepada pasangan calon salah satu orang kanggo nang Muhammadiyah. Menyatakan seperti orang kanggo, pasti akan dipatahkan. Pimpinan cabang langsung akan berkomentar, itu pendapat pribadi, bukan pendapat persyarikatan selaku ketua ranting umpamanya. Sekalipun ranting unggulan atau ranting yang diunggul-unggulkan. Oleh karenanya Muhammadiyah tetap independen, menarik ataupun mengambil jarak yang sama. Walaupun kadang jaraknya tidak sama lah ya. Tetapi tetap dalam keputusannya mengambil jarak yang sama. Dalam etika politik, Muhammadiyah itu mendasarkan pertama kepada nilai-nilai dasar kehidupan politik. Ini dasarnya adalah al-adalah. Ini yang A ataupun yang pertama. Dalam surat Al-A'raf ayat 29 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qisti. Katakan, Tuhanku, Allah menyuruhku menjalankan keadilan. Atau dalam surat An-Nisa ayat 135. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum wa idza hakamtum bainan nas di antara manusia antahkumu bil adli, maka berilah ketetapan hukum dengan cara yang adil. Ini masuk dalam konsep nilai-nilai dasar kehidupan politik. Poin pertama. Jadi dasarnya adalah Al-Quran. Dasarnya manusia harus bersikap adil. Dulu berbuat adillah kamu sekalian. Maka dalam kehidupan untuk berbuat adil, seseorang itu memang atau kita rasanya sangat-sangat berat untuk berlaku adil. Maka dalam salah satu hadis Nabi di sana yang intinya dikatakan apabila pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, maka akan bersikap tumpul hukumnya. Tapi jika pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang lemah, maka akan segera ditegakkan hukum itu. Ini kata Nabi. Sehingga sangatlah berat menegakkan sebuah keadilan. Maka
ketika ada seorang pencuri, ini Bapak Ibu, seorang wanita mencuri. Dia datang kepada Nabi, dan wanita itu termasuk dari golongan kelompok orang-orang yang terpandang. Maka ketika melakukan pencurian dan dia diketahui mencuri, maka ada sahabat yang melakukan pendekatan kepada Nabi, yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid mendekati Nabi, ya Rasulullah, dia wanita yang dari keturunan orang yang terpandang. Janganlah engkau hukum dengan memotong tangannya. Ini yang seperti ini biasa terjadi bukan hanya zamannya Nabi. Zaman sekarang pun seperti itu. Ketika yang melakukan itu orang terpandang, sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa berkali-kali, ya ora dihukum-hukum. Begitu, oke, Bapak Ibu, oke? Di negara sana, tersangka bolak-balik diundang, tapi ya tidak dihukum-hukum. Karena apa? Backingannya. Sekalipun orang itu sudah jelas-jelas cetowela-welo bahwa itu bersalah, itu juga tidak berani memanggilnya. Jelas salah. Kenapa? Ya, benar kata Nabi. Jadi kalau yang melakukan itu orang besar, orang terpandang, maka hukum berat ditegakkan. Ketika Nabi didatangi sahabat itu, maka Nabi hanya bersabda, hukum itu harus ditegakkan. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Ini al-adalah. Artinya keadilan harus ditegakkan. Bukan keadilan itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri ditegakkan, kalau untuk orang lain, ya ditegakkan tapi ya mandan menceng, mandan condong, sudah ditegakkan bahwa ini menurut hukum itu sudah sah. Tapi kan di belakang anak kutik-kutik umile. Jadi bisa ada kerisikan dan macam-macamnya. Maka innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sampaikan amanat itu, berbuat adilah, dan keadilan itu sampaikan kepada ahliha, kepada yang memilikinya. Jadi sama halnya ketika Nabi itu pernah didatangi orang yang berbuat zina. Seorang wanita melakukan zina, kalau di kita apa ada orang berbuat salah terus mengaku salah? Saya kira tidak ada ya Bu ya. Sekalipun jelas, gue wetengmu gede karo sapa. Orang ngaku, bagian masuk angin, sebab baru sering begadang. Wanita datang kepada Nabi, dia itu sudah jelas-jelas mengaku, ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina, maka saya minta untuk dirajam. Langka wonge di zaman sekarang kok bisa mengakui kesalahannya sendiri. Rasul bertanya, buktinya apa? Kowe ngaku telah berbuat zina. Rasulullah, saya sudah hamil. Tapi jenengan kalau kita dimintai pendapat, apa benar hamil? Delok temek wetenge gitu kan ya. Ya malah salah gitu kan ya. Beta modus namanya. Jadi cek dan dicek.
Jadi Nabi mengatakan, sudah, kamu nanti datang lagi ke sini. Benar, setelah wanita itu melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Saya sudah punya anak. Tanda bahwa saya itu sudah melakukan perbuatan zina. Hukumlah aku. Karena saya ingin kembali bersih. Maka sangat jauh sekali dengan keadaan sekarang umpamanya. Ketika ada orang berbuat zina, kemudian yang melakukan laki-lakinya tidak mau mengakui, akhirnya digoletna, tutup, kan begitu ya. Pengganti di tempatnya Pak Ute ada ya? Ada itu. Yang anak tua ranting unggulan ya tahu. Nah, jadi ranting unggulan tahu. Ya kalau apa sekalipun unggulan ya ada hal-hal yang memang tidak baik yang ketika itu ya mungkin ada. Ketika dia sudah melahirkan, baru melahirkan datang kepada Nabi. Tetapi Nabi masih mengatakan, urusi anakmu sampai anakmu besar. Kemudian pulang lagi. Anaknya sampai disapih, datang lagi. Kalau mungkin bangsa kita itu ya ora gelem ngapain? Wadul-wadul wong arep dirajam kok malah datang. Kuwi ya ulam marani gebuk gitu kan ya. Jadi kalau bisa ditutupi saja. Gitu kan. Ternyata tidak. Begitu datang yang terakhir, yang ketiga, dia menyampaikan bahwa anak saya sudah saya sapi. Maka hukumlah saya. Ya berarti memang betul-betul ingin meminta sebuah keadilan. Hukuman. Karena apa? Secara syar'i, secara hukum Islam, itu kan ada 5 hal yang harus kita jaga bersama-sama. Yang pertama mungkin adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Jadi jiwa kita, raga kita, supaya nanti kelak tidak dibakar dengan api neraka. Dia lakukan kejujuran kepada Nabi. Yang kedua adalah hifdzul akal, menjaga akal pikiran. Ya, pikiran kita, Allah telah memberikan akal sehat kita, gunakan akal sehat itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama. Yang ketiga adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kalau untuk kepentingan agama, kita melakukan istilahnya perbuatan sampai untuk membela agama kita, mati, maka insya Allah syahid untuk kita. Karena hifdzuddin, menjaga kehormatan agama kita. Ya, sebagaimana di Palestina seperti itu. Usaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa itu kan luar biasa oleh Zionis Israel, sampai membuat terowongan di bawahnya. Heran itu orang-orang Timur Tengah itu senang banget nyontoh orang-orang ya. Orang-orang dicontoh baik yang ada di Palestina, di Gaza, maupun yang terakhir itu di Yaman, itu juga melakukan yang sama. Ternyata itu merupakan taktik yang sangat jitu. Hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, hifdzun nasl ataupun hifdzul mal. Hifdzul mal, menjaga harta. Ketika kita dirajam
rampok di tengah perjalanan, punya sepeda motor, ataupun punya harta lainnya, kita pertahankan, kok sampai kita mati, insya Allah syahid, tidak sia-sia, menurut konsep Islam. Karena kita mempertahankan harta kita. Yang terakhir, ataupun yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan kita. Ini yang harus dijaga secara maqasidus syariah, tujuan daripada syariah itu sendiri. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, maka konsep pertama dalam etika politik itu adalah al-adalah. Artinya keadilan, harus berbuat adil. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna ila akhiril ayat. Sesungguhnya seorang mukmin satu dengan yang lainnya adalah ikhwah, bersaudara. Ikhwatun berasal dari kata-kata akhun, jamaknya ikhwah, artinya saudara, seperti saudara kandung. Maka jika terjadi perselisihan di antara mereka, faslihu baina akhwaikum, damaikan. Jangan terus nonton kepenak banget kok. Kayak pada waktu nemen tanggaku umpamanya. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu semuanya dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghina satu kaum dengan kaum lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kaum yang kau hina itu lebih baik. Dan juga wanita jangan menghina kepada wanita lain. Boleh jadi wanita yang dihina itu dia lebih baik daripada yang menghina. Prinsip yang kedua, al-ukhuwah, persaudaraan dalam etika politik Islam ataupun menurut HPT, maka sekalipun berbeda pandangannya, kalau masih dalam sama-sama seorang muslim, hendaknya saling menghormati, tidak menjelek-jelekan. Itu intinya seperti itu. Kemudian item yang berikutnya adalah yang ketiga al-musawah. Artinya adanya persamaan hak ya, antara satu dengan yang lain. Dasarnya surat An-Nahl ayat 97. Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa amila solehan, beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, dia seorang mukmin, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri balasan mereka dengan pahala kehidupan yang lebih baik. Dan kami akan berikan jazak kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka yang malu kerjakan. Jadi di sini al-musawah, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Sehingga
tidak dibedakan satu dengan yang lain. Maka Islam memberikan peluang juga kepada para wanita untuk bisa ikut andil, ikut berjuang, membesarkan, juga menjadikan negara ini menjadi negara yang baik. Yang keempat adalah asyura, artinya lakukanlah dengan cara politik dalam Islam harus melakukan musyawarah wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka maka putuskanlah dengan keputusan bermusyawarah. Jangan ambil keputusan semaunya sendiri atau kelompoknya sendiri, tetapi ambillah dengan cara amruhum syura bainahum, melakukan musyawarah satu dengan yang lainnya. Maka Nabi juga telah memberikan contoh yang sama. Nabi telah memberikan contoh kepada umatnya ketika terjadi perang Parit, itu Khandaq. Maka Nabi itu kan meminta pendapat kepada sahabatnya. Wahai para sahabat, ini kaum musyrikin Quraisy itu mau menyerang kota Madinah. Ayo kita keluar, lawan, hadapi di perbatasan kota. Jangan sampai bisa masuk ke sini. Maka salah satu di antaranya, kalau tidak keliru, adalah Salman Al-Farisi. Salman yang dari Persia, yang dulunya itu orang Majusi. Dia mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, apakah yang engkau sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah atau pendapat panjenengan sendiri? Maka Rasul mengatakan, itu pendapat saya. Jadi tidak kang makukang seorang pemimpin orang manut ya melu, orang manut balingana. Tidak seperti itu. Rasulullah itu menyampaikan, ini pendapat saya. Maka sahabat tadi mengatakan, jika itu pendapatmu bukan berdasarkan wahyu, maka saya punya usul. Bagaimana kita bertahan di dalam kota saja. Buatlah parit, kemudian mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Akhirnya disetujui. Jadi tidak merasa bahwa Rasulullah, kamu harus ikut saya. Tidak. Tapi menerima pendapat-pendapat dari sahabat, termasuk ketika menetapkan tanggal 1 Ramadan juga seperti itu. 1 Ramadan, Rasulullah itu juga minta pendapat kepada para sahabat. Ditanya, adakah para sahabat yang melihat hilal, yang melihat bulan? Sahabat mengatakan, saya tidak melihatnya ya Rasulullah. Tapi ada sahabat satu. Itu ada sahabat yang melihat hilal ya Rasulullah. Mana orangnya? Panggil dia. Dipanggil. Dia itu seorang pangon kambing, pengembala kambing. Ketika ditanya, benarkah Anda melihat hilal? Dia katakan, iya ya Rasulullah. Maukah Anda untuk bersyahadat? Siap. Dia melakukan syahadat. Maka Rasul mengatakan, ikuti ini. Jadi tidak menunggu orang banyak melihat. Kayak di bangsa tetangga itu kan sudah masang teropong bintang di mana-mana. Umpamanya yang dipasang ada 10 titik. Yang melihat itu hanya 2-3 titik saja. Oh, tidak. Tidak ada 50% plus 1. Kalau ada 50% plus 1, baru percaya. Bahwa penentuan syariah itu tidak seperti itu. Dicontohkan oleh baginda Nabi.
Ketika Nabi melihat ada sahabat kok melihat hilal, maka dipakailah sebagai hujah, sebagai dalil. Sekalipun ibaratnya hanya pangun pedus, tapi dipakai. Jadi tidak menyepelekan, asalkan dia sudah mau bersaksi, bersyahadat. Ya ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian item yang kedua adalah pluralitas atau at-ta'addudiyah. Ini biasanya kalau pluralitas itu adalah paham ataupun mungkin keberagaman, merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya di Indonesia adanya banyak agama. Ya silahkan, lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu mengerjakan seperti itu, kami tidak. Mas, teman-temanmu itu mengucapkan selamat Natal kepadaku. Jenengan sekali-kali ikut mengucapkan, kepengin banget saya menerima ucapan selamat dari panjenengan. Tapi karena sudah tahu dalilnya, saya tidak mau memberikan ucapan selamat Natal untukmu. Ya karena ajaran agamaku tidak membolehkan untuk ikut serta euforia mengucapkan seperti itu. Kalau kamu mengucapkan kepada saya, memaksa itu, saya tetap tidak mau. Karena akidah saya memang melarangnya. Maka dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oleh karenanya kita sekalipun banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita bermacam-macam mungkin aliran, bermacam-macam agama, tetapi bagi kita tetap untuk berpegang teguh dengan akidah yang kuat, akidah as-sahihah. Berikutnya adalah pertanggungjawaban atau al-maksuliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Wa annakum ilaina la turja'un. Semua yang dilahirkan itu bertanggung jawab di sisi Allah kelak. Demikian juga seorang pemimpin itu juga harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Di samping di dunia dimintai pertanggungjawabannya oleh manusia. Tapi pemimpin itu memang harus bertanggung jawab
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amanat yang diamanatkan kepadanya. Jadi tidak boleh dengan kepemimpinannya kemudian dia akan berlaku semena-mena. Dan yang berikutnya adalah adanya an-naqd az-zati, artinya otokritik. Seorang pemimpin maka harus terbiasa ketika mendapatkan kritik itu tidak usah marah-marah. Ora usah gebyadi meja. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa menahan amarahnya. Karena apa? Ketika seorang pemimpin suka marah, maka resikonya sangat besar. Bukan hanya untuk dirinya, terlebih adalah untuk bangsanya. Dela-dela jengkel, ya kalau dampaknya hanya untuk dirinya, no problem, monggo. Tapi kalau seorang pemimpin, dampaknya itu akan membawa kepada kesengsaraan rakyat banyak. Umpama ketika ada seorang pemimpin dihina, terus kemudian dia marah karena dihina oleh sebuah negara, langsung marah, itu negara kecil, kita libas saja. Itu yang dampak yang kena dampaknya itu kan kita, rakyat. Ya. Karena memang pemarah, maka jangan pilih pemimpin yang suka marah. Nah, seperti itu. Jadi memang harus bisa menerima kritik. Menerima tidak hanya menerima sanjungan saja, hebat, 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 tetapi ketika dikritik, diberikan masukan, dia tidak mau. Maka dalam Muhammadiyah tadi sudah saya sampaikan, sudah beratus-ratus tahun tetap eksis, tidak pernah terjadi prahara yang mengguncang kepada persyarikatan, yang mengarah pada perpecahan, yang tarik-menarik dari partai politik. Karena apa? Karena Muhammadiyah dengan independensinya, kenetralitasannya kepada partai politik, politik praktis. Sehingga Pak Syafi'i menyatakan itulah yang menjadikan Muhammadiyah sampai dengan hari ini tetap eksis, bisa menjaga amal usahanya dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ya, tadi dalam surat Al-Hajj ayat 41, afa hasibtum annama khalaqnakum habasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu abasa, hanya main-mainan saja, dan kamu merasa tidak akan kembali kepada kami? Yang artinya sejalan dengan sabda Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin pasti akan dimintai tentang pertanggungjawabannya di sisi Allah. Dan yang terakhir, etika politik kalau menurut Himpunan Putusan Tarjih itu adalah good governance. Artinya tata cara pemerintahan yang baik. Untuk membuat tata cara pemerintahan yang baik, otomatis itu merupakan perintah agama. Pemerintahan yang bersih. Maka dari sanalah kemakmuran, kemaslahatan untuk umat, keadilan itu akan terwujud insya Allah. Maka ada beberapa poin untuk mewujudkan good governance itu sebagaimana yang tertulis di dalam HPT. Yang pertama, adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan juga
pemerintahan. Di sini yang dikenal oleh kita itu adalah ulil absor. Ya. Orang yang bisa memberikan otokritik, yang bisa memberikan masukan. Dan orang yang mengkritik itu tidak dimatikan, tidak dibunuh karakternya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, dia merasa, oh ya, itu masukan dan kebaikan untuk kita. Muhammadiyah punya jagonya, yang biasa memberikan masukan, yang kadang kita itu merasa miris, karena bukan makomnya. Wis udu kelase, panjenengan bisa mirsani bagaimana Pak Amin Rais. Kalau memberikan kritik pedas banget, sampai kami sebagai warga Muhammadiyah itu mandan ngeri banget. Karena apa? Ya karena kita itu memang tidak sampai, atau mungkin bukan makomnya sampai seperti itu. Kalau kita diciduk langsung, tanpa ada yang membela. Tapi Pak Amin baru saja mendengar umpamanya, Pak Amin mau dijemput. Bukan dijemput komisi pengajian. Kokam itu sudah siap siaga di rumahnya. Bukan hanya mungkin DIY, langsung siap semuanya. Ini kan bedanya dengan kita. Kita berkuar-kuar berkali-kali, mungkin tidak terdengar. Tapi sekelasnya Pak Amin, satu kali saja beraksi, menyampaikan pendapatnya, seluruhnya akan merasakan dampaknya. Ya sebagaimana ketika Pak Amin dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu dulu mengadakan sidang istimewa, mungkin bapak-bapak masih ingat, kita di daerah-daerah harus menjaga amal usahanya. Amal usaha, baik sekolahan, jelas sekolahan, harus dijaga. Karena di Jawa Timur ada yang dibakar, termasuk rumahnya ibunya Pak Amin Rais, ya seperti itu. Ya ini karena politik yang tidak baik. Jadi ada politik siasah hasanah, ada siasah asu. Hasanah dan asu. Jadi asu itu memang elek, ya. Nang dewek juga elek. Tapi kalau siasah hasanah, sebuah politik yang bagus, politik yang memang beretika. Politik dengan cara membakar rumah, politik dengan cara membunuh, menculik, supaya lawan politiknya itu ketakutan, tidak berani berkomentar, tidak berani menyampaikan pendapat, itu yang namanya politik asu. Bukan asu nih sing sikile papat, tapi politik yang jelek. Kita kan kenal ada husnudon, suudon, gitu kan. Husnun sama dengan hasanah. Su'un, asu'u. Jadi jelek. Mulane politik sing jelek menurut bahasa agama ya politik asu. Politik sing elek. Ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya hormati untuk kajian tarjih pada malam hari ini. Masih banyak sekali bagaimana cara untuk mewujudkan good governance dan juga syarat-syaratnya, serta ada beberapa yang memang harus segera diterapkan untuk kita semuanya. Insya Allah kita masih melanjutkan pada episode berikutnya, karena kali ini kita membahas tentang etika politik. Demikian, ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.